Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kajian kali ini. Yang akan dibahas pada malam hari ini adalah masalah keberkahan barokah-barokah itu. Istilah itu sudah akrab di telinga kita di masyarakat tentang barokah-barokah tadi. Tapi kitab ini kepingin memberi penjelasan kepada kita semuanya mengenai tabarruk, yaitu mencari keberkahan. Mudah-mudahan tidak salah paham, waktunya pendek. Saya tadi sudah menyampaikan, insya Allah saya nanti tidak ikut sholat isya di sini ya, supaya yang sana nunggunya tidak terlalu malam. Pertama dimulai dari pengertian tabarruk itu adalah talabul barakah ratul khair wa subutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus, itu namanya barokah. Barokah itu kan begitu. Kasratul khair, banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir, itu namanya berkah barokah. Makanya kalau kita ke kamar mandi, ada bak mandinya, itu bahasa Arabnya birkah. Kok bisa disebut birkah? Kalau tidak salah dari segi bahasa bermula dari orang yang mencari sumber air. Kesana kemari tidak ketemu, kemudian tiba-tiba ada kubangan yang ada airnya. Lalu mereka rame-rame mengatakan birka. Nah begitu. Ada keberkahan, ada sumbernya, mengalir terus, itu namanya barokah. Nah begitu. Makanya kalau ada manten itu doanya itu yang disunahkan oleh Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika. Di situ permainannya ada barakallahu laka, ada alaika. Laka itu adalah kebaikan, alaika ketidakbaikan. Maksudnya apa? Jadi seorang anak remaja yang soleh dan solihah, putranya panjenengan, anak saya, saat itu nikah, kemudian disunahkan mendoakan barakallahu laka. Mas, Mbak, mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah ketika ekonominya naik terus di dalam rumah tangga, karirnya baik terus di rumah tangga itu tadi, cintanya lagi baik, fasilitas hidupnya Allah berikan banyak. Nah, kebaikan-kebaikan yang ada secara zahir itu mudah-mudahan juga ada barokahnya. Karena kita saksikan banyak orang yang ekonominya tambah baik, karirnya berbaik, malah nggak tambah baik. Nah, begitu. Maka doanya Rasulullah tadi, barakallahu laka. Itu kebaikan. Sebaliknya, wa barakallahu alaika, barakallahu laka, wa baraka alaika, itu ketidakbaikan. Maksudnya, namanya orang berumah tangga, apa 1 jam, apa 2 jam, apa setengah hari, apa 1 hari, kalau itu kaitannya dengan ketidakenaan, mesti ada. Tidak enak hati suami sama istri itu ada.
Bisa juga ketidakenakan itu ada yang diuji sakit sama Allah, salah satu di antara keduanya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga di antara keduanya itu diuji sama Allah. Apa? Ekonominya lagi turun, macam-macam lah. Namun demikian yang dirasakan tidak enak secara zahir itu tadi, mudah-mudahan masih dapat apa? Barokah. Ada kebaikan di rumah tangga itu. Jadi kebaikan itu maknanya kasratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus. Barakallahu itu tadi, ya. Kemudian kita ingin menulis wa talabul barakati la yakhlu min amrayn itsnaini. Orang mencari keberkahan, nah ini Pak yang masuk di maknanya di kitab itu. Tidak lepas dari dua. Nah, ini yang ngoreksi nanti kita semuanya itu ya. Pertama adalah bi amrin syar'iyyin ma'lumin, dengan sesuatu yang menurut syar'i. Apa maksudnya? Saya ulangi, wa talabul barakati la yakhlu min amrayni tsnaini. Orang memperoleh keberkahan tidak lepas dari dua. Salah satunya bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Benda, barang, waktu, tempat disebut ada barokahnya karena yang menyebut syariat. Itu maksudnya. Contohnya apa? Sebentar lagi bulan Ramadan. Pertanyaan saya, apa betul bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah? Jawabannya, iya. Yang menyebut siapa? Nabi. Oh, kalau begitu ada dalilnya bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Iya. Laqad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Ini telah datang pada kalian semuanya bulan yang penuh barokah. Maksudnya apa? Di situ ada banyak kewajiban, di situ ada banyak keistimewaan, di situ ada sedekah yang nilainya lebih tinggi, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Di situ ada qiyamul lail, di situ ada Lailatul Qadar dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang disunahkan melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin di bulan yang penuh dengan barokah. Contoh yang kedua, bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syariat tadi. Quran. Apa betul Quran itu ada barokahnya? Jawabannya, iya. Yang menyebut siapa? Kalau adik-adik bawa HP yang di dalamnya ada Qur'annya, bisa diikuti surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Itu menerangkan Qur'an ini ada barokahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad, maksudnya Quran, itu penuh dengan berkah, ada barokahnya. Supaya orang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan supaya orang yang punya pemikiran yang dalam itu bisa berpikir tentang kebaikan dan keberkahan Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngomong, loh itu kitab Quran kono barokah, benar. Yang ada barokahnya mana? Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, karena isinya Quran itu di situ. Nah, itu maknanya Quran itu ada barokahnya. Tapi jangan salah paham. Kalau orang pergi haji dan umroh lalu beri Quran dari Mekah sana atau dari Madinah, boleh nggak Pak? Boleh. Terus ditaruh di rumah, nggak pernah dibaca supaya rumahnya dapat barokah. Apa begitu kira-kira maksudnya? Karena ini Quran dari Mekah. Enggak. Atau Quran zaman dulu oleh para pendahulu kita, para wali-wali itu ditulis tangan.
setelah diteliti sekarang tidak ada salahnya sama sekali titik komanya itu. Berapa tahun mereka itu menulis secara bergiliran misalkan begitu ya. Lalu masih tersimpan dengan baik. Orang ngusap begini misalkan begitu supaya dapat barokah. Bukan itu. Tapi maknanya adalah di dalam tafsir-tafsir diterangkan hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab ini bermanfaat buat manusia. Nah itu pentingnya. Al-mursyid lahum, petunjuk buat mereka li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dinihim wa dunyahum, untuk agama dan dunianya. Jadi pedomannya pakai Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dibaca, diterjemahkan, diberi pengertian, semampunya manusia diamalkan, maka orang memperoleh kebaikan dari Al-Quran. Namanya ada apanya? Barokah. Wong orang baca satu huruf aja kata Rasulullah itu dapat 10 pahala kok ya. Mendengarkan saja juga dapat kebaikan. Makanya jenengan kalau pernah mendengarkan mungkin ya, Imam Masjidil Haram itu baca Al-Fatihah saja sampai direwangi nangis. Saya sudah pernah cerita itu di kitab Firqatun Najiyah, kitab tauhid yang lain itu diterangkan di situ. Ya. Ayat yang mana yang menyebabkan mereka tersentak ya, terus nangis di tengah-tengah ngimami itu? Di Al-Fatihah yang mana Pak? Kira-kira Pak? Jawabannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enak-enak ngimami. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak bisa. Wa iyyaka. Karena dia memikir. Ini saya mengucapkan sehari semalam itu lebih dari 30-40 kali. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Benar enggak lisan saya ini ngomong begitu kepada Allah? Kalau saya mendustai Allah, besok di akhirat diapakan lisan saya? Nah gitu Pak. Sampai tersentak terus nangis itu tadi. Ya dengan demikian maka orang jadi bersikap yang baik. Kalau begitu dapat keberkahan dari Quran. Jadi saya ulangi, saya beri contoh tadi, bulan Ramadan penuh dengan barokah. Yang menyebut hadis, Quran ada barokahnya. Yang menyebut Allah sendiri surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Yang saya turunkan itu ada barokahnya. Maksudnya kitab itu bermanfaat buat manusia. Mudah-mudahan besok anak cucu kita, cicit kita menangi atau tidak, dijadikan oleh Allah orang yang bisa memahami makna-maknanya Al-Quran ya. Syukur kalau bisa menghafalkan Al-Quran. Saya kasih contoh yang ketiga, air. Ini ada barokahnya Pak. Yang menyebut siapa? Kembali lagi Allah, surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Ya, kami turunkan air dari langit itu yang ada berkahnya. Jadi ada barokahnya. Walaupun proses air turun dari langit itu mulai dari ada penguapan dari bawah. Proses dan mekanisme itu bisa dipelajari oleh manusia, tetapi Allah menunjukkan ketika ada hujan turun itu tadi. Maksudnya apa? Maksudnya katsirul manafi', banyak manfaatnya air itu tadi. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang tidak butuh air. Tumbuh-tumbuhan juga begitu dan seterusnya. Jadi makna keberkahan itu tadi adalah
orang memperoleh atau mencari keberkahan bisa lewat dua jalur. Yang satunya bi amrin syar'iyyin, dengan sesuatu yang menurut syariat. Contohnya 1, 2, 3 tadi. Yang kedua, orang memperoleh keberkahan itu adalah bi amrin hisiyyin maklumin, dengan sesuatu yang menurut indrawi, akal sehatnya manusia. Mas minta doa Bapak ya, atau Bude, Pak D, Pak Ustadz, Pak Kiai, supaya dapat barokah. Bukan orangnya itu tadi yang berdoa, tapi doa itu dimohonkan kepada Allah untuk yang didoakan tadi. Ketika Allah mengabulkan doa tadi, maka orang itu dapat keberkahan dari doa itu tadi. Bukan lesannya Bude, Pak D, Pak Ustadz, Pak Kiai yang mendoakan itu, bukan. Tetapi doa itu dimohonkan kepada Allah, lalu orang dapat keberkahan dan kebaikan. Contoh yang kedua adalah taklim, pengajian, seperti yang kita lakukan ini. Ikut pengajian supaya dapat barokah. Benar. Tapi apa yang dimaksudkan? Oh, di situ ada Quran yang dibaca, ada hadis yang dibaca. Quran ada tafsirannya gini, ya, ada terjemahnya, orang jadi mengerti. Hadis ada syarahnya, hadis siapa dari siapa, riwayat imam siapa, dawuhnya Nabi. Karena Nabi itu kita imani, Allah juga kita imani, lalu orang dapat kebaikan dari taklim, pengajian itu tadi. Makanya orang oleh Nabi digadang-gadang pengajian itu, siapa yang menuju ke jalan pengajian ya, mencari ilmu, sama dengan orang yang menuju ke mana Pak? Surganya Allah. Nah begitu ya. Itu tolabul barokah tadi, orang memperoleh keberkahan dari dua tadi. Kuncinya panjenengan titeni, satu menurut syariat, artinya benda, barang, tempat, waktu itu ditunjuk oleh syariat, Quran atau hadis. Yang kedua, bi amrin hisiyyin, menurut indrawi, menurut akal sehat, menurut pikirannya manusia. Seperti yang saya sebut tadi, ikut ngaji supaya dapat keberkahan, minta doanya supaya dapat keberkahan, bergaul dengan orang soleh solihah supaya dapat keberkahan. Keberkahan itu bukan dari orangnya, tapi Allah yang menurunkan kebaikan, karena ini bergaul dengan kebaikan-kebaikan itu tadi. Nah, wallahu a'lam. Sekarang saya tanya Pak panjenengan yang hadir ini ya, apakah Hajar Aswad itu ada barokahnya? Jawabannya yang sudah pernah haji dan umroh, tawaf, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan. Orang kalau mau tawaf itu disunahkan oleh Rasulullah mencium apa? Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, waduh nggak bisa, kepadat, pegang pakai tangan atau pakai tongkat boleh. Kalau juga nggak bisa, pakai apa? Isyarat dari jarak jauh. Ya, Allahu Akbar, nah muter nanti. Sampai di situ Allahu Akbar, nah begitu. Pertanyaan saya tadi, ada barokahnya nggak ini? Mau dijawab tidak ada barokahnya, kok dicium kan begitu ya? Kok di sebelah Ka'bah? Ya, mau dijawab ada barokahnya, apa disebut di dalam Quran dan di hadis? Nah ini loh yang kadang-kadang orang bisa berbeda pendapat, tapi saya menerangkan menurut kitab ini. Kata kitab ini, wa kadza al-hajar al-aswad la yatabarraku bihi. Begitu juga tentang Hajar Aswad. Jangan mencari keberkahan dari Hajar Aswad itu, kata kitab ini. Tapi apa? Wa innama yata'abbadu lillah bimashihi aw taqbilihi. Tetapi orang beribadah kepada Allah, tapi ibadah kepada Allah itu dengan mencium Hajar Aswad atau memegang Hajar Aswad. Itu ibadah. Sama dengan panjenengan lempar jumroh pakai kerikil ngambil di Musdalifah, kemudian dilempar jumroh. Ini ibadah nggak Pak?
Kelihatannya main-main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Apa wong iku? Kalau enggak ngerti sunahnya Nabi dikiranya main-main. Nah, kitab ini menulis wa kadza hajar aswad la yatabarraku bihi. Tidak boleh orang mencari keberkahan hajar aswad karena Nabi tidak menyebutkan. Wa inna ma yata'abbadu lillahi bimashihi wa taqbilihi. Tetapi orang disunahkan beribadah kepada Allah dengan cara mencium atau memegang hajar aswad. Ittiba'an li Rasulillah SAW, mengikuti Nabi. Cara begitu itu mengikuti Nabi. Wa bidzalika tahsulu bi barakatih thawab. Oleh karena itulah, karena orang mencium atau memegang atau memberi isyarat dari jarak jauh, tahsulu barakatih thawab. Nah ini itu memperoleh keberkahan pahalanya, bukan bendanya, tapi dia dapat pahalanya itu tadi. Kalau ini dianggap ada barokahnya, nanti orang mencari batu di Muzdalifah, dianggap batu ini ada apanya? Barokah. Padahal hakikatnya batu sama enggak dengan batu-batu yang lain, Pak? Kerikil-kerikil itu, Pak. Sama. Kalau jamaah haji Indonesia bawa dari Indonesia boleh enggak? Enggak tuh kene kono jare ndolek. Boleh, Pak? Enggak boleh. Sunahnya harus cari di sana. Setelah wukuf di Arafah, malam-malam datang ke Muzdalifah, ngambil cari itu, kemudian mabit di Mina, besok paginya lempar jamarot. Nah begitu ya. Nah ini loh memang sedikit kelihatannya krusial, tapi insya Allah begitu ya. Ya. Kemudian wabidzalika tahsulu bi barakati thawab lihadza qala Umar radhiyallahu anhu. Ini yang populer, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad. Cuma ini Bukhari yang menulis ya. Di depan Hajar Aswad Umar bin Khattab mengatakan begini, "Inni a'lamu annaka hajar." Di depan Hajar Aswad mau mencium Hajar Aswad, ya tentu saja khalifah saat itu mencium Hajar Aswad enak saja. Bisa mencium, tidak pegang dan tidak pakai isyarat dari jarak jauh. Inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu ini batu. Nah, gitu. La tanfa wa la tadarra, la tadarra wa la tanfa. Tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Falaula inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbiltuka. Andai kata aku tidak tahu Rasulullah mencium kamu, itu enggak sudi aku mencium kamu. Jadi menciumnya sekedar mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi. Di situ saya pernah menerangkan kepada murid saya di kelas itu. Ada yang tanya, Pak Naji, waktu manggil Pak Naji, Pak Naji, misalkan waktu itu Nabi itu ngidoni, berarti itu semuanya ngidoni, Pak. Iya. Ya masa iso makane sunahnya gak ngidoni, pegang Mas ya. Kalau gak bisa pegang ya cium dipegang. Tahap awal dicium, kalau nggak bisa dipegang, kalau nggak bisa isyarat. Kalau isyarat kan kemungkinan semua orang bisa. Nah, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab sangat hati-hati. Ngapain saya mencium itu? Oh, ternyata mengikuti sunahnya siapa? Nabi. Saya aturi perbandingan, tapi ini agak beda. Orang at-tahiyatulillah, jenengan dan saya itu sholat. Yang dipakai isyarat jarinya yang mana, Pak? Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, apa kelingking itu? Jari tengah. Ya. Kenapa kok begitu? Orang tidak paham. Ya sudah, itu namanya ta'abudi, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Tidak bisa pakai akal. Kalau pakai akal, tradisi masyarakat kita memberi isyarat dan petunjuk. Itu yang lafzol, bukan pakai apa? Telunjuk, tapi pakai apa? Jempol. Tapi apa boleh diganti begini? Ya enggak boleh. Inilah ibadah itu ta'abudi, mengikuti Nabi. Sama dengan ngapain toh nyokot 7 kali? Wes, jangan tanya, Mas. Ya, contohnya begitu.
yang jenengan lakukan setiap hari saya lakukan. Mengapa maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat dan seterusnya? Itu semuanya manusia tidak paham, ya. Wilayahnya Nabi menetapkan begitu. Kita lanjut, Pak. Kalau orang tidak bisa memahami begini nanti bisa keliru, Pak. Jadi kan kalau tidak di Mekah misalkan ya, itu ada rumah yang dulu ketika Rasulullah lahir di rumah itu, ya, di rumah itu lahirnya. Maka rumah itu disebut Maulidin Nabi, ya, rumah tempatnya Rasulullah lahir di situ. Kalau tidak salah, rumah itu sudah dipugar berkali-kali, ya sudah sekian ribu tahun, Pak ya. Jadi library, perpustakaan. Ada tulisannya Al-Maktabah Al-Mukarramah itu ya. Maktabah itu perpustakaan ya Mekah. Sebelahnya Masjidil Haram. Tapi insya Allah kalau dicari sekarang sudah nggak ada. Perpustakaannya sudah nggak ada juga itu. Lu kok tidak dilestarikan, Pak? Wong itu rumahnya Nabi. 2005 Allah mentakdirkan saya bisa haji ke sana. Tahu ada orang menghadap ke situ, berdoa menghadap rumah itu, Pak. Padahal perpustakaan. Ya, habis doa tangannya diusapkan di dinding-dindingnya itu, kemudian diusapkan di mukanya. Membelakangi Masjidil Haram karena itu di luar Masjidil Haram. Cara begitu menurut tauhid dalam mencari berkah tidak ditemukan, tidak boleh. Bukan itu. Malah berdoa menghadap itu juga tidak disunahkan. Ada tulisannya itu yang bisa saya baca saat itu. Wahai para jamaah haji, ini adalah bangunan biasa. Jangan berdoa menghadap bangunan ini. Berdoalah kepada Allah menghadap Ka'bah. Nah, begitu. Tulisannya bahasa Indonesia. Berarti yang di woro-woro siapa itu ya? Indonesia. Itu begitu. Inilah tauhid. Kemudian orang tidak boleh mencari, oh ini dulu rumahnya Khadijah, cari berkahnya. Enggak ada syariatnya begitu. Ya, Hajar Aswad tidak. Oh ini sajadah dari Mekah itu. Orang bisa keliru nanti, Pak. Padahal Mekah sendiri sajadahnya mungkin tidak produksi Mekah itu, produksi mana itu? India malah mungkin ya. Pakistan ya, Turki barangkali begitu. Nah, maka oleh kitab ini dibatasi mencari keberkahan itu dari dua tadi. Satu menurut syariat, yang kedua menurut indrawi. Nah, ini namanya barokah. Jadi orang ngomong Ramadan bulan penuh barokah benar. Ada kebaikannya, manfaatkan supaya kita dapat keberkahan itu tadi. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjut, Pak ya. Bapak-bapak, adik-adik kalau bisa mengikuti nanti bisa mohon berkenan membuka surat Al-A'raf ayat 128. Surat Al-A'raf ayat 128. Ini penting buat kita semuanya karena ada berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ya. Abu Waqid Al-Laitsi ini mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Sekali tempo Abu Waqid Al-Laitsi ini orang yang baru masuk Islam itu mu'allaf berjalan bersama Rasulullah. Ada di surat apa tadi, Pak? Al-A'raf ayat 138. Hadisnya begini, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa ahdin bi kufrin wal musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biya aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat. Jadi Abu Waqid cerita, saya itu loh pernah berjalan bersama Rasulullah. Pada waktu itu saya baru saja masuk Islam. Tapi saya tahu orang musyrik itu punya pohon besar yang seringkali oleh orang musyrik pohon itu didatangi ke situ, lalu orang itu duduk di situ, bersemedi di situ, lalu mereka menggantungkan alat-alatnya perang. Yuqalu laha dzatu anwat.
Maka pohon itu diberi nama Zatu Anwat, tempat untuk menggantungkan peralatan-peralatan perangnya mereka. Ini miliknya orang musyrik, orang kafir. Famarartu bitilka sidra, terus saya melewati pohon itu bersama Nabi. Kata Abu Waqid tadi. Fakulna, lalu saya usul sama Nabi. Nah, ini Pak yang harus dicatat itu. Apa usulnya? Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Nabi, bahwa kita dibuatkan pohon sendiri kayak mereka. Nah, itu loh. Jadi Abu Waqid ini mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, lewat bersama Nabi, berjalan mau menuju ke perang Hunain, tahu ada orang musyrik punya pohon besar yang sering dipakai untuk menggantungkan peralatannya perang di situ. Lalu Abu Waqid, naudzubillah, sifat kekafirannya muncul. Itu Nabi orang kafir itu punya begitu, masa kita enggak punya? Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Nabi mbok kita dibuatkan sendiri kayak mereka. Apa jawabannya Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Abu Waqid, Allah itu maha agung, maha besar, ya, maha utama. Itu tradisinya nenek moyangnya orang-orang itu. Kok kamu niru begitu, ya? Qultu walladzi nafsi biyadi kama qala banu Israil Musa. Nah, ini yang saya suruh buka surat Al-A'raf 138 itu tadi. Demi Allah Abu Waqid, usulmu itu tadi supaya kita membuat pohon sendiri kayak orang kafir, sama dengan usulnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Terus di mana ada usulnya Bani Israel kepada Nabi Musa? Ada di surat Al-A'raf ayat 138. Jadi oleh Nabi disamakan usulnya Abu Waqid alaihi, orang yang baru masuk Islam itu disamakan dengan usulnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Ada di mana? Itu tadi. Wajawazna bi Bani Israil al-Bahra. Kami seberangkan Bani Israel itu menyeberangi lautan bersama Nabi Musa. Fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Terus Bani Israel itu tahu ada orang yang masih menyembah berhala. Nah, Nabi Musa kan melarang Bani Israel dibebaskan dari cengkeramannya Fir'aun itu, ya. Ya. Fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Ketika Bani Israel itu tahu ada orang yang masih menyembah berhala, qalu, Bani Israel usul kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Musa, mbok kita dibuatkan sendiri kayak mereka. Mereka punya Tuhan, mbok kita dibuatkan sendiri. Nah, jadi Abu Waqid ini keliru tadi. Oleh Nabi disamakan dengan usulnya Bani Israel, podo kelirunya. Bani Israel tahu ada orang masih menyembah berhala, menyembah patung, minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan. Abu Waqid ketika tahu ada orang kafir Quraisy yang masih menyembah pohon tadi, dianggap ada berkahnya, minta sama Nabi supaya dibuatkan pohon sendiri. Hanya saja jawabannya Nabi Musa sama jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Kalau jawabannya Nabi Musa yang ada di ayat itu, apa kata-katanya Nabi Musa? Ya, qala innakum qaumun tajhalun. Kamu ini bodoh. Nah, tidak begitu. Mereka itu menyembah berhala, menyembah benda. Nah, Bani Israel diajak oleh Nabi Musa untuk semata-mata menyembah Allah saja. Tapi jawabannya Nabi, Allahu Akbar, innaha sunan. Abu Waqid, Allah itu maha besar, itu tradisinya nenek moyangnya. Cuma Abu Waqid tidak dibodoh-bodoh sama Nabi. Bani Israel yang dibodoh-bodoh sama Nabi Musa. Inilah kata kitab ini, keberkahan itu ada, tapi panjenengan dan saya dituntun menurut isinya kitab ini, carilah keberkahan dari hal-hal yang ditunjuk menurut syariat, ya.
Nah, begitu. Yang ditunjuk menurut indrawi, yang tidak ya jangan. Sehingga kalau saya pelajari pola isinya kitab ini tidak sependapat. Tadi disebutkan bahwa Hajar Aswad ada barokahnya, tidak. Rumah tempatnya lahir Nabi dianggap ada barokahnya, juga tidak, walaupun di sini enggak disebutkan. Ya. Kamarnya Nabi yang sekarang jadi apa kamarnya Nabi itu, Pak? Kamarnya Nabi itu jadi apa sekarang? Makam. Maka ada hukum yang berubah. Ketika kamar itu masih dipakai sebagai kamar sama Nabi, boleh dipakai sholat, Pak, di kamar? Boleh, wong Nabi sendiri sholat di situ. Boleh dipakai tidur? Boleh. Boleh dipakai berdoa? Boleh. Boleh dipakai zikir? Boleh. Tapi ketika Rasulullah wafat dimakamkan di situ, maka hukumnya berubah. Yang semula boleh dipakai ibadah, sekarang karena makam tidak boleh. Cuma mohon maaf, banyak orang confused, bingung. Loh, lah raudhah Pak, lain. Raudhah itu memang ada hadisnya. Tapi yang namanya raudhah itu adalah dinding makamnya Rasulullah ini sampai mana? Sampai mimbar. Waktu itu terbuka. Yang sering dilewati Rasulullah ke masjid, pulang, ke masjid, pulang. Nah itu kan sekarang sudah berapa kali renovasi, Pak. Ya. Maka Nabi pernah dawuh, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumah saya ini sama mimbar yang ada di masjid saat itu, ya, ini adalah taman di surga. Nah sekarang masuk di situ rebutan. Kalau tidak salah kebijakannya sekarang itu apa masuk di situ, Pak? Boleh nggak seenaknya sendiri seperti dulu? Nggak boleh, daftar dulu. Ada rombongan, satu rombongan sama mutawifnya di sana didaftarkan dulu. Nanti jam berapa ya masuknya. Ya, Oktober kemarin Allah mentakdirkan saya bisa ke sana. Disuruh kumpul jam 12, bisa masuknya itu jam 2. Oh, antri berderet-deret gini, Pak. Itu pun di dalam nggak boleh lama-lama, ganti ini ganti. Mengapa? Terlalu banyaknya orang yang mau masuk di raudhah. Bahkan ada yang kalau individu pakai aplikasi daftar katanya. Ya, di situ, ya. Ini beda. Yang di situ makamnya Nabi. Kalau raudhah boleh. Ada keberkahannya, kebaikannya. Iya. Nabi menyebut ini taman yang berada di mana? Di surga. Wallahu a'lam. Inilah keberkahan dan kita sambut bulan Ramadan nanti, bulan yang disebut dengan penuh apa? Barokah. Wallahu a'lam. Saya tadi sudah minta izin mungkin 5 menit sebelum Isya ya. Khusus hari ini memang. Karena ada acara di sepanjang supaya enggak terlalu lama nanti. Mudah-mudahan panjenengan dan saya, kita semuanya, keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah dari Allah SWT, diberi hidayah, diberi umur panjang yang barokah dari Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.